Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan bertemu dengan sang permaisuri, dia lalu berkata dia ingin menjadi yang tertinggi dan yang terkuat. Setelah Xiaoyan berkata seperti itu, semua orang pun tampak melihat ke arah Xiaoyan dan mereka terdiam tanpa bernapas. Semua orang menahan napasnya. Liu Er sendiri pun berkeringat dingin karena Xiaoyan tiba-tiba berkata seperti itu. Lalu dia menarik Xiaoyan. "Saudara kesembilan, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" ucap dari Liu Er yang sangat terkaget-kaget. "Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya dengan baik?" ucap dari permaisuri yang mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Setelah permaisuri berkata seperti itu, semua orang pun lalu berpaling ke arah Xiaoyan lagi. Pada pandangan Liu Er terhadap Xiaoyan langsung menjadi penuh dengan rasa kagum. Kenapa Xiaoyan ini tidak pernah terkena marah oleh si sang permaisuri? Ternyata Xiaoyan ini benar-benar bukan orang sembarangan. Permaisuri saja tidak bisa marah saat Xiaoyan berperilaku kurang ajar seperti itu kepada permaisuri. Xiaoyan pun lalu mengangguk secara perlahan. Sang permaisuri pun memandanginya tanpa tatapan yang aneh kepada Xiaoyan yang tidak tergoyahkan. Lalu dia menyerahkan secarik kertas kepada bawahannya. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. "Kamu pasti tahu jelas tentang kesulitan yang akan kamu lewati, bukan? Di mana kamu akan menghadapi kesulitan yang belum pernah kamu alami sebelumnya, dan mungkin saja bisa menyebabkanmu mati. Atau bahkan teman-teman dan kerabatmu di sekitarmu juga kamu yakin akan apa yang kamu katakan barusan," ucap dari permaisuri. "Tentu saja aku yakin, permaisuri," ucap dari Xiaoyan. "Kuil kuno akan selalu mendukungmu apapun itu yang terjadi. Apapun yang kamu lakukan, kuil kuno akan membantumu dengan semua yang ada. Jalan ini adalah takdirmu dan kamu harus ikuti takdirmu itu. Kuil kuno telah mengumpulkan banyak buku-buku kuno. Semua yang ingin kamu ketahui ada di buku kuno itu. Dan ada banyak skill bertarung yang bisa kamu pelajari saat berkultivasi. Setidaknya di kuil kuno ini, kamu bisa berlatih dengan aman tanpa khawatir dengan aliansi dewa," ucap dari permaisuri. "Berapa lama aku akan tinggal di sini?" tanya dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu, sang permaisuri lalu menggelengkan kepalanya. "Kuil kuno bisa membantumu mengumpulkan semua sumber daya yang kamu butuhkan. Tetapi selama hasil dari kultivasimu itu, semua tergantung kepada nasibmu sendiri," ucap dari permaisuri. "Apakah tidak ada cara yang cepat? Aku benar-benar tidak bisa menunggu lama lagi. Dunia sedang menghadapi krisis kehancuran. Dan teman-temanku juga sedang menungguku. Mereka jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ucap dari Xiaoyan. Lagi-lagi si sang permaisuri menggelengkan kepalanya. Aku butuh jalan pintas untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Aku harus melindungi dunia ini dari kejahatan. Aku harus membangkitkan kembali rekan-rekanku. Aku tidak peduli akan hal yang lainnya lagi," ucap dari Xiaoyan lagi. Jalan pintas ya. Biarkan aku berpikir sejenak tentang hal itu. "Ikuti aku, Xiaoyan," ucap dari sang permaisuri. Lalu si sang permaisuri menoleh ke arah Liu Er. "Liu Er, silahkan kamu kembali ke tempatmu," ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Liu Er pun lalu mengangguk. Dia terlihat masih syok saat ini. Dia sama sekali tidak tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dan identitas Xiaoyan adalah masih misteri untuknya. Misteri itu sangatlah besar. Jadi Liu Er tidak berani bertanya tentang itu. Ketika Liu Er mundur, banyak spekulasi di dalam hatinya.
tetapi dia tidak bisa memastikan kebenarannya. Ini adalah pertama kalinya Liu Er melihat seorang yang luar biasa menyebut nama Junsang di hadapan sang permaisuri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya permaisuri akan langsung marah mendengar itu. Lalu permaisuri pun membuka beberapa laci berkode dan mengeluarkan 3 catatan dari laci itu. Permaisuri lalu membuka 3 lembar kertas dan masih ada beberapa karakter yang tidak bisa dibaca. Ketiga kertas itu dibuka secara bergantian. Ratu lalu mengangkat jarinya dan seseorang meletakkan sebuah kursi di belakang permaisuri. Dan sang permaisuri lalu duduk secara perlahan. Saat Xiaoyan memperhatikan detail orang-orang di sekitaran permaisuri, para pelayan ini memakai jubah lingkaran hitam di leher mereka. Begitu juga dengan tangan dan pergelangan kaki mereka. Mereka, apakah mereka tahanan? Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dia merasa sedikit bingung dan agak tidak nyaman dengan apa yang dilihatnya. Kamu pasti melihat penampilan mereka, bukan? Sebenarnya mereka pernah menjadi anggota aliansi dewa dan sekarang mereka adalah tawananku. Aku tidak akan membunuh mereka dan mereka juga tidak bisa membunuh diri mereka sendiri karena ada perang. Maka pasti ada tawanan, bukan? Ucap dari sang permaisuri. Simpatik di mata Xiaoyan langsung menghilang seketika karena dia mendengar nama aliansi dewa dan langsung berpikir bahwa permaisuri melakukan hal yang benar untuk mereka. Permaisuri lalu membuka 3 catatan di atas meja dan Xiaoyan pun melihat ketiga kertas itu. Tulisan yang sangat aneh dan panjang. Xiaoyan benar-benar tidak mengerti sepatah kata pun dari tulisan itu. Aku telah mempertimbangkan 10.000 kemungkinan untukmu dan hasilnya berbeda-beda. Aku akan memberitahumu 3 peluang yang paling mungkin bisa berhasil kamu lakukan. Hal yang pertama adalah kamu memasuki menara virtual Jinsen dan berlatih menjadi yang tertinggi di sana. Yang kedua ini memiliki kemungkinan sukses yang cukup tinggi. Pada dasarnya bakat kultivasimu sangatlah kuat. Selain itu, kamu memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Cara ini mengharuskan kamu untuk mencari anggota badan Junsang dan yang harus kamu dapatkan setidaknya 1/3 dari anggota tubuh Junsang itu. Jadi kamu harus pergi ke dunia bawah untuk mendapatkan tulang Junsang terlebih dahulu. Peluangnya sekitar 1 dari 10.000 dan kemungkinan butuh banyak waktu untuk mencari anggota badan yang lainnya, ucap dari permaisuri. 2 cara ini mungkin berhasil, tetapi semakin kecil kemungkinannya, maka kamu akan semakin aman. Dan meskipun kemungkinan keberhasilannya yang terakhir ini lebih sulit dibandingkan dengan kedua kemungkinan pertama, kemungkinan ini juga paling berbahaya. Jika kamu gagal, maka kamu tidak akan bisa mengulanginya lagi, ucap dari sang permaisuri. Apakah kuil kuno tidak bisa mengalahkan aliansi dewa dalam pertempuran langsung? Bukankah mereka juga memiliki anggota tubuh Junsang? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aliansi dewa adalah dia memiliki kekuatan super yang diciptakan oleh Junsang. Dan aliansi dewa dikendalikan oleh kekuatan yang misterius. Kekuatan yang misterius ini adalah salah satu kekuatan yang terbesar. Buktinya saja, Junsang pun pernah dikalahkan oleh kekuatan yang misterius ini. Dan aku tidak tahu kekuatan yang misterius itu, ucap dari permaisuri. Jadi sebenarnya ada kekuatan yang melebihi dari belakang aliansi dewa yang lebih kuat daripada Junsang? Tanya dari Xiaoyan. Ya, itu benar. Jadi merampok mereka dengan bertarung pasti tidak akan berhasil. Tetapi ada cara yang lainnya yang mungkin bisa kamu lakukan, ucap dari permaisuri lagi. Apa itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, jadi kamu hanya perlu mengubah identitasmu dan menyelinap ke aliansi dewa. Tetapi jika kamu tidak cukup kuat saat bersaing di sana, mungkin kamu akan segera ditendang keluar oleh mereka. Daya saing di sana sangatlah kejam. Itulah yang membuat aliansi dewa begitu mendominasi dunia ini, ucap dari permaisuri. Aliansi dewa benar-benar mengerikan, gumam dari Xiaoyan. Jika kamu melakukan kesalahan sedikit saja, kamu akan kehilangan semuanya, ucap dari permaisuri lagi.
Ketiga metode ini memiliki peluang untuk berhasil. Tentu saja kamu juga bisa memilih dua metode pertama saja yang lebih aman, jawab dari permaisuri. Lalu Xiaoyan pun berpikir sejenak. Penampilanku telah dikenali oleh aliansi dewa. Bagaimana bisa aku bersembunyi di dalamnya tanpa ketahuan? Jawab dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Penampilanmu bisa diubah. Ada banyak tahanan dari aliansi dewa di kuil kuno ini. Temukan saja orang yang dengan kekuatan mirip denganmu. Lalu gunakan jiwa dan wajahnya. Teknologi kuil kuno bisa melakukan ini dan kamu bisa menyamar tanpa ketahuan, ucap dari permaisuri. Kalau begitu aku akan menyamar saja, jawab dari Xiaoyan. Permaisuri pun terkejut karena tidak menyangka Xiaoyan akan memilih cara yang ini. Aku khawatir. Aku akhirnya mengerti mengapa semua orang membantumu, ucap dari permaisuri. Memangnya kenapa? Tanya dari Xiaoyan. Karena kamu benar-benar terlihat seperti dia, ucap dari permaisuri. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan Junsang sangatlah kuat. Aku masih sangat jauh untuk mencapai level itu, ucap dari Xiaoyan. Saat permaisuri melihat Xiaoyan, dia pun tersenyum dan melihat bayangan Junsang kembali pada diri Xiaoyan. Oh iya, jangan lupa, sekarang kamu adalah muridku, jadi jagalah nama baikku, ucap dari permaisuri. Yang mulia, Anda jangan lupa, Anda adalah istriku di kehidupanku yang dulu bukan, ucap dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, permaisuri tiba-tiba membeku. Dia pun lalu berkata, apakah kamu masih ingin menikmatiku di dalam kehidupanmu yang sekarang? Tanya dari sang permaisuri. Aduh, yang mulia, sudah jangan bercanda lagi. Kapan rencana ini akan dimulai? Ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, segera akan aku mulai, ucap dari sang permaisuri. Yang mulia, apakah Anda serius? Tanya dari Xiaoyan lagi. Selama aku bersedia, rencana ini dapat dilakukan dengan segera. Situasinya juga sangat mendesak, bukan? Kamu harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik yang ada, ucap dari sang permaisuri. Yang mulia, sebelum rencana ini dilakukan, aku punya dua hal lain yang sangat mendesak. Aku harus menyelesaikan dua hal ini sebelum aku menyelinap ke aliansi dewa, ucap dari Xiaoyan. Sui Bin memberiku tahu soal Xiaoyan tentang beberapa kabar buruk di benua kaisar saat turnamen alam dunia berlangsung. Tetapi Xiaoyan tidak bisa mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak, karena Xiaoyan sudah meninggalkan benua kaisar begitu lama. Bagaimanapun dia harus kembali dan melihat situasinya sekarang. Apapun itu, kuil kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap dari sang permaisuri. Kampung halamanku juga sekarang mungkin dalam bahaya dan mereka pasti membutuhkan bantuanku. Sekarang aku harus kembali ke sana untuk melihat situasinya di sana, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu sekarang bertekad untuk memilih cara yang ketiga, maka kamu perlu mengubah identitasmu sekarang. Karena hanya dengan melakukan itulah, para pemimpin tingkat tertinggi aliansi dewa tidak bisa mengenali identitas aslimu. Jika kamu ingin kembali ke wilayahmu untuk melihat situasinya di sana dan membantu teman-temanmu, maka lakukan itu setelah aku mengubah identitasmu terlebih dahulu, jawab dari sang permaisuri. Kalau begitu mari kita mulai sekarang, ucap dari Xiaoyan. Sang permaisuri lalu menganggukkan kepalanya. Tapi sebelum rencana itu dimulai, semua jejakmu saat ini harus dihilangkan dengan total, termasuk gadis kecil yang kamu temui sebelumnya, serta dua orang yang masih ada di cincinmu itu. Hanya kuil kuno saja yang boleh tahu soal rahasia ini. Kamu tidak boleh memberitahukan identitasmu kepada siapapun, ucap sang permaisuri. Apa? Haruskah seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Hal ini sangatlah sensitif dan kamu harus melakukan kerahasiaan ini secara total. Begitu ada kebocoran yang tidak disengaja sedikit saja, kamu akan masuk ke dalam bahaya yang sangat besar, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, jawab dari Xiaoyan.
Tenang saja, aku yakin tidak akan ada masalah yang terjadi, ucap dari sang permaisuri. Terima kasih yang mulia, ucap dari Xiaoyan. Sekarang kamu lebih baik beristirahat dulu. Aku membutuhkan waktu untuk menyiapkan semua yang diperlukan untuk mengubahmu, ucap dari sang permaisuri. Setelah itu, lalu Xiaoyan pun memberi hormat kepada sang permaisuri dan pergi. Sekian lama dan beberapa waktu berlalu dan setelah 10 hari melakukan persiapan, semua hal pun sudah siap kali ini. Ada satu mayat dengan kunci emas di atasnya. Meskipun daging dan darah dari mayat ini telah benar-benar mengering, masih ada sedikit jiwa pada mayat itu. Semua orang pun sedang berada di gunung belakang aula utama. Dia adalah orang-orang dari aliansi dewa, dan kekuatannya ada di tengah-tengah dausian bintang 8. Kekuatannya mendekati kekuatanmu. Dia juga seseorang alkemis, jadi dia memiliki beberapa kemiripan denganmu. Orang ini benar-benar cocok untukmu. Namanya adalah Xiao Feng. Orangnya rendah hati dan jujur. Dia memang tidak terlalu kuat, tetapi dia telah dikirim ke garis depan di atas perang. Jelas situasinya sangat buruk di aliansi dewa kala itu, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri lalu menjelaskan segala informasi tentang mayat ini. Jika Xiaoyan ingin menjadi dia, maka dia harus memahami kebiasaannya dan apapun yang terjadi kepadanya sebelumnya. Setelah itu, Ken Yun lalu membuka kunci emas yang mengikat mayat itu. Ken Yun, untuk sementara waktu, hilangkanlah sebagian dari kebenciannya sehingga mayat ini menjadi sedikit lebih tenang, ucap dari sang permaisuri. Apakah kamu marah? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak mau menyerahkan tubuhku kepadamu, ucap dari mayat itu. Tenang saja, aku akan membantumu, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak mau. Aku jelas kuat dan berbakat. Kenapa aku harus dianiaya seperti ini? Ucap dari mayat Xiao Feng. Xiaoyan pun perlahan-lahan mendekati mayat itu dan mengulurkan tangannya. Dan dia menekankan telapak tangannya ke penutup mayat itu. Kebencian mayat itu pun langsung hilang saat tangan Xiaoyan melekat kepadanya. Permaisuri. Ken Yun dan Liu Er sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Xiaoyan benar-benar bisa memurnikan tubuh itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menyamar menjadi Xiao Feng ini? Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.